Banyak dari kita membayangkan bahwa ancaman dalam hidup datang dalam bentuk besar. Pengkhianatan terang-terangan, fitnah terbuka, atau konflik yang meledak di depan mata. Namun, yang lebih sering merusak kehidupan justru datang dalam bentuk yang jauh lebih halus dan diam-diam. Sikap yang kita toleransi demi menjaga harmoni semu. Kita membiarkan orang lain menyakiti kita secara perlahan. Satu komentar merendahkan, satu janji yang dilanggar, satu perasaan yang diabaikan karena kita takut terlihat terlalu sensitif. Kita mengira bahwa diam adalah bentuk kedewasaan, padahal diam kadang justru adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kita memelihara luka kecil yang perlahan membusuk, berharap suatu hari mereka yang menyakiti akan berubah, sadar, dan meminta maaf. Tapi hari itu tak kunjung datang karena mereka nyaman, dan mereka nyaman karena kita tak pernah bersuara. Ini bukan tentang menjadi agresif atau mencari musuh di mana-mana, tapi tentang melindungi diri dari hubungan yang hanya membawa luka. Karena kalau kita tidak membatasi, maka kita sedang membuka gerbang untuk penderitaan yang lebih dalam. Hidup tidak bisa terus berjalan di atas toleransi semu. Kita butuh keberanian untuk berkata, cukup. Sebelum kita masuk lebih dalam ke 7 perilaku beracun yang tidak boleh kita toleransi, saya ingin mengajak kamu untuk sejenak mendukung ruang ini. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh hal-hal yang selama ini kamu rasakan, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk channel ARS Pandangan Hidup. Di sini, kita tidak hanya berbicara soal luka, tapi juga tentang cara menyembuhkannya dengan kebijaksanaan, kesadaran, dan kekuatan batin. Tinggalkan komentar di bawah. Apakah kamu pernah berada dalam situasi di mana kamu terpaksa diam demi kedamaian? Atau apakah kamu pernah dikhianati oleh seseorang yang paling kamu percaya dan kamu bingung harus bersikap bagaimana? Ceritakan, karena setiap cerita memiliki kekuatan untuk membuka mata yang lain. Channel ini adalah ruang aman bagi siapapun yang ingin melihat kegelapan tanpa takut dan menyambut terang dengan penuh keberanian. Bantu kami menyebarkan pesan ini, karena di luar sana banyak orang yang butuh mendengar ini, tapi belum tahu harus mencari kemana. Kamu bisa jadi jembatan untuk mereka. Ingat, subscribe sekarang dan tetap bersama kami hingga akhir video ini, karena apa yang akan kamu dengar mungkin adalah pelajaran paling penting tentang bagaimana menjaga dirimu dari dalam. Mari kita mulai dengan satu kebenaran menyakitkan. Tidak semua orang yang terlihat baik akan tetap baik saat badai datang. Dalam masa krisis, manusia menunjukkan wajah aslinya. Banyak yang tampak setia ketika situasi tenang, tapi berubah ketika tekanan datang. Dan itulah poin pertama dari 7 perilaku yang tak boleh kita toleransi. Pengkhianatan di masa krisis. Pengkhianatan ini bukan selalu soal menusuk dari belakang secara terang-terangan. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat rapi dan rasional. Alasan demi alasan, logika demi logika, tapi semua berujung pada satu hal. Meninggalkan kita sendirian dalam kekacauan. Saat krisis datang, siapa yang berdiri di sampingmu dan siapa yang mencari jalan keluar sendiri? Mungkin kamu pernah membela seseorang habis-habisan saat ia diserang oleh orang lain, tapi ketika kamu jatuh, dia bahkan tidak menoleh. Atau lebih parah, dia memanfaatkan momen itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan jika harus mengorbankanmu. Ini bukan soal dendam, ini soal batas. Kalau hari ini kamu memaafkan pengkhianatan seperti itu demi keluarga atau pertemanan, besok ia akan mengulanginya. Karena dia tahu kamu terlalu baik untuk meninggalkannya, dan itu bisa menghancurkanmu. Machiavelli, seorang filsuf politik yang sering disalahpahami, pernah berkata bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang penakut, pelin-pelan, dan cepat mengelak dari bahaya. Ketika krisis datang, kita baru tahu siapa yang memakai topeng. Saat tekanan hadir, sebagian orang menjadi lebih kuat, tapi sebagian lainnya melepaskan semua nilai yang dulu mereka janjikan akan dijaga. Jangan heran jika orang yang selama ini kamu percaya justru jadi yang pertama membocorkan rahasia hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata Kapten Francisco Schettino, pemimpin kapal Costa Concordia yang justru melompat ke Sekoci saat kapalnya tenggelam tahun 2012. Ia yang seharusnya menjadi orang terakhir malah menyelamatkan diri lebih dulu, meninggalkan ratusan penumpang. Kenapa? Karena rasa takut. Ketika rasa takut mengambil alih, otak manusia tidak lagi dipandu oleh logika, tapi oleh insting bertahan hidup.
Dari sisi psikologi, ini dikenal sebagai aktivasi sistem limbik atau bagian otak purba yang hanya mengenal dua reaksi, melawan atau lari. Banyak yang memilih lari lalu membuat narasi untuk membenarkan tindakannya. Ini yang berbahaya, karena ketika pengkhianatan dibenarkan, maka ia tidak hanya menjadi luka, ia menjadi budaya, dan budaya seperti itu akan terus menular. Tapi mungkin yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan itu sendiri adalah ketika masyarakat seakan-akan ikut berpura-pura tidak melihatnya. Inilah yang disebut oleh para psikolog sebagai betrayal blindness atau kebutaan terhadap pengkhianatan. Fenomena ini terjadi ketika lingkungan sosial menutup mata terhadap perilaku menyimpang seseorang demi menjaga harmonisme. Si pelaku yang jelas-jelas melukai orang lain bisa saja diterima kembali dengan mudah, apalagi kalau dia pandai merangkai kata, tampak menyesal, atau memiliki status sosial yang membuatnya bernilai di mata publik. Sementara korban yang benar-benar terluka justru dianggap terlalu drama, terlalu sensitif, bahkan membawa energi negatif. Akibatnya, korban merasa bersalah karena menyuarakan rasa sakitnya. Ia belajar untuk diam, dan inilah yang berbahaya. Karena begitu luka tidak bisa lagi disuarakan, maka luka itu akan menetap di dalam, merusak pelan-pelan. Kita perlu sadar bahwa pengkhianatan bukan hanya tentang siapa yang salah, tapi juga tentang siapa yang memilih diam padahal itu salah. Dalam komunitas yang sehat, kejujuran harus lebih penting dari kenyamanan semu. Kalau kita terus memilih diam demi harmoni, maka kita sedang memelihara racun dalam jangka panjang. Satu hal yang sering kita abaikan adalah tanda-tanda kecil sebelum sebuah pengkhianatan besar terjadi. Banyak orang berpikir bahwa pengkhianatan itu datang tiba-tiba, seperti badai. Padahal, seringkali ia muncul dalam bentuk-bentuk kecil. Janji yang tak ditepati, tanggung jawab yang diabaikan, atau ketidakhadiran di saat penting. Detail kecil ini sering dianggap sepele, tapi justru disitulah karakter sejati seseorang bisa dikenali. Orang yang tidak bisa dipercaya untuk hal kecil sangat mungkin akan gagal dalam hal besar. Dalam Stoikisme, Marcus Aurelius menekankan pentingnya hidup dengan kesadaran dan mencermati perilaku sekitar, bukan untuk menghakimi, tapi agar kita tidak tertipu oleh topeng sosial. Ketika seseorang secara konsisten menunjukkan kelalaian kecil, abaikan besar bukanlah kemungkinan, melainkan keniscayaan. Kita sering mengira bahwa memaafkan itu bentuk cinta, padahal kadang memaafkan tanpa batas justru melatih orang lain untuk melukai kita lebih dalam. Kita harus mulai melihat bahwa toleransi buta terhadap perilaku buruk hanya akan menumbuhkan keburukan yang lebih besar. Dan ketika kita sudah tahu tanda-tandanya, tapi memilih mengabaikannya, maka kerusakan yang terjadi bukan semata salah orang itu, tapi juga salah kita yang membiarkannya. Karena setiap sikap buruk yang dibiarkan akan tumbuh menjadi lebih besar. Kadang, kita merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah perasaan aneh saat berada di dekat seseorang. Mereka mungkin tidak mengatakan atau melakukan hal buruk secara eksplisit, tapi tubuh kita bereaksi. Jantung berdetak lebih cepat, ada ketegangan yang tidak wajar, atau sekedar perasaan bahwa ada yang tidak tulus. Ini bukan hal mistis. Dalam banyak penelitian psikologi, intuisi merupakan hasil dari proses pengolahan informasi bawah sadar yang sangat cepat. Otak kita menangkap pola mikro, ekspresi halus, atau ketidaksesuaian nada bicara dan bahasa tubuh yang tidak tertangkap secara sadar. Dan seringkali, firasat itu benar. Masalahnya kita terlalu sering mengabaikannya. Kita memaksa diri untuk berpikir positif, untuk tidak menilai orang hanya karena perasaan. Lalu akhirnya kecewa ketika dugaan itu terbukti. Tuhan memberi kita naluri bukan tanpa alasan. Dalam banyak ajaran Islam dan filsafat timur lainnya, hati yang bersih mampu mengenali kebenaran bahkan sebelum akal menyusul. Jadi, ketika kamu merasa tidak nyaman dengan seseorang, meskipun tampaknya tidak ada alasan yang kuat, jangan langsung abaikan. Periksa lebih dalam, bukan untuk curiga berlebihan, tapi untuk menjaga dirimu. Karena banyak luka besar yang bermula dari keputusan untuk mengabaikan suara hati kecil yang sebenarnya sudah memperingatkan dari awal. Mengapa kita seringkali tetap memaafkan orang yang berulang kali menyakiti kita? Jawaban paling umum adalah karena kita mencintai mereka. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, seringkali alasan sesungguhnya adalah ketakutan. Takut kehilangan, takut kesepian, takut dianggap jahat. Dalam hubungan keluarga, pertemanan, atau bahkan komunitas spiritual, kita diajarkan untuk mengalah demi kebaikan.
Tapi di balik ajaran itu, sering tersembunyi tekanan untuk menoleransi hal yang sebenarnya tidak sehat. Kita tetap bertahan dalam relasi yang menyakitkan karena tidak ingin dianggap sebagai biang keributan. Kita mengorbankan harga diri demi menjaga label anak baik, teman setia, atau anggota yang patuh. Padahal relasi yang sehat tidak boleh dibangun di atas pengorbanan satu pihak saja. Cinta sejati tidak menyakiti. Dan jika seseorang terus menyakitimu, lalu mengatasnamakan cinta, itu bukan cinta, itu manipulasi. Machiavellian Beaton terdengar dingin ketika menyarankan untuk memotong pengaruh buruk sebelum tumbuh. Tapi, kadang itu satu-satunya cara untuk menjaga kebersihan jiwa. Dalam Islam pun, kita diajarkan bahwa memaafkan itu baik, tapi tidak berarti membiarkan keburukan berulang. Toleransi itu mulia, tapi jika membuatmu kehilangan dirimu sendiri, maka itu bukan toleransi, itu penghancuran batin secara perlahan. Perilaku lain yang sering kita toleransi padahal sangat beracun adalah meremehkan secara halus. Ini bukan hinaan kasar atau makasan terang-terangan, melainkan bentuk pelecehan psikologis yang dibungkus dalam canda, sindiran, atau komentar sinis yang tampak biasa. Orang yang remehkan sering menyelipkan kata-kata seperti, "Ah, kamu lebay, gitu aja kok nangis, yakin bisa, kayaknya enggak deh." Lama-lama komentar seperti ini bisa membunuh kepercayaan diri seseorang. Mereka membuat kita ragu pada kemampuan sendiri, mempertanyakan nilai diri, dan akhirnya menggantungkan validasi pada mereka yang justru menjatuhkan. Ini adalah bentuk gaslighting, manipulasi psikologis agar korban merasa bahwa perasaannya tidak valid. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk membangun pondasi batin yang kuat agar tidak mudah tergoncang oleh opini luar. Tapi itu bukan berarti kita harus bertahan dalam lingkungan yang terus-menerus meremehkan. Tuhan menciptakan manusia dengan potensi mulia, dan jika ada seseorang yang terus mengejarkan potensi itu, bahkan dari lingkungan terdekatmu, kamu berhak untuk menarik batas. Hormat tidak bisa dibangun di atas ajakan. Cinta tidak bisa tumbuh dalam tanah yang penuh racun. Jangan biarkan canda yang menyakiti menjadi alasan untuk memelihara luka yang dalam. Perilaku beracun berikutnya yang tidak boleh kamu toleransi, meskipun datang dari orang yang sangat kamu cintai, adalah memanfaatkanmu secara emosional atau finansial, tanpa kejelasan balasan atau penghargaan. Ada orang-orang yang hanya hadir saat mereka butuh, ketika mereka butuh pinjaman, tempat curhat, dukungan, atau bahkan sekedar validasi. Tapi ketika kamu yang butuh bahu untuk bersandar, mereka menghilang, atau lebih berat lagi menganggapmu merepotkan. Hubungannya sehat adalah hubungan timbal balik, bukan berarti harus selalu imbang secara perfect, tapi harus ada rasa saling menghargai. Jika kamu merasa terus-menerus memberi tanpa pernah merasa ditopang, maka itu bukan hubungan, itu eksploitasi. Banyak orang spiritual bahkan tertipu oleh pemahaman keliru tentang kebaikan, bahwa kita harus memberi terus tanpa mengharapkan sesuatu. Tapi Tuhan pun menciptakan sistem alam semesta yang seimbang. Matahari memberi cahaya, tapi juga menerima energi dari inti panasnya. Air mengalir, tapi juga diserap kembali oleh bumi. Dalam Islam pun zakat saja memiliki syarat dan aturan, karena memberi tidak bisa sembarangan. Jika kamu terus dimanfaatkan dan tetap diam demi menjaga relasi, kamu sedang melukai dirimu sendiri. Dan orang yang terbiasa menggunakanmu tidak akan pernah berhenti. Mereka hanya akan semakin menuntut. Kadang, yang menyakitkan bukan karena seseorang berbuat salah satu kali, tapi karena dia tidak pernah benar-benar mengakui kesalahannya. Ini adalah bentuk lain dari perilaku beracun yang sering kita toleransi. Tidak pernah mau meminta maaf dengan tulus. Orang-orang seperti ini akan selalu punya alasan. Mereka akan menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, atau bahkan menyalahkanmu. Mereka bisa berkata, "Maaf ya, tapi kamu juga sih," atau "Maaf kalau kamu merasa tersinggung." Padahal itu bukan permintaan maaf, tapi bentuk penyangkalan. Dalam stoikisme, pengakuan terhadap kesalahan adalah langkah awal menuju pertumbuhan. Marcus Aurelius menulis bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang berani mengakui bahwa ia pernah salah dan berusaha memperbaikinya. Tapi, jika kamu terus dikelilingi oleh orang-orang yang tak pernah mau bertanggung jawab atas perilaku mereka, kamu akan terus menjadi korban. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi samsak emosional bagi orang lain. Jika mereka tidak bisa berkata, "Aku salah," maka merekalah yang belum dewasa. Dan jika kamu tetap tinggal dalam relasi seperti itu, kamu sedang menurunkan nilai dirimu sendiri. Maaf, itu bukan soal gengsi,
tapi soal tanggung jawab. Dan tanpa tanggung jawab, hubungan apapun hanya akan jadi ladang luka. Bentuk manipulasi yang paling halus tapi menghancurkan adalah ketika seseorang memutarbalikkan fakta agar kamu merasa bersalah, padahal kamu adalah korbannya. Ini disebut reverse victimization. Pelaku menyamar sebagai korban, dan kamu yang benar-benar tersakiti justru dibuat merasa bersalah. Contohnya, kamu menegur seseorang karena dia terus mengecewakanmu. Lalu dia berkata, "Kamu kok tega banget ngomong gitu ke aku? Aku ini lagi banyak masalah loh." Atau ketika kamu mencoba menjauh dari hubungan yang toksik, dia menangis, memohon, dan menyebut kamu tidak punya hati. Lama-lama, kamu mulai ragu. Jangan-jangan aku memang terlalu keras. Padahal tidak. Kamu hanya sedang dilatih untuk tidak mempercayai nalurimu sendiri. Ini cara manipulatif untuk mengontrol emosimu. Dalam Islam, kita diajarkan untuk adil, bahkan pada diri sendiri. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk berbuat baik sampai menghancurkan diri. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah bersabda bahwa seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Jika kamu pernah menjadi korban manipulasi semacam ini, sadarlah, kamu tidak jahat karena menarik batas. Kamu tidak egois karena ingin disayangi dengan sehat. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah karena memilih keluar dari luka yang tak kunjung sembuh. Salah satu bentuk pengabaian yang sering diremehkan namun dampaknya besar adalah tidak hadir secara emosional. Mungkin orang itu selalu ada secara fisik. Dia ikut dalam aktivitas, hadir dalam kumpul keluarga, atau bahkan tidur di tempat yang sama. Tapi kamu merasa sendiri. Ketika kamu bicara, dia sibuk dengan ponsel. Ketika kamu menangis, dia hanya menghela napas. Ketika kamu membutuhkan pelukan, dia menyuruhmu sabar. Ini bukan sekedar ketiadaan kasih sayang, ini bentuk pelecehan emosional pasif. Dalam menjalani Islam, Rasulullah SAW selalu hadir secara penuh saat mendengarkan orang lain. Bahkan terhadap anak-anak kecil, beliau berlutut dan mendengarkan dengan hati. Jika pasanganmu, temanmu, atau anggota keluargamu tidak bisa hadir untukmu secara emosional, padahal kamu sudah berulang kali mengungkapkan kebutuhanmu, itu adalah bentuk penolakan yang menyakitkan. Jangan anggap remeh rasa kesepian yang kamu alami meski berada di tengah keramaian. Tuhan menciptakan manusia untuk saling menguatkan, bukan sekedar saling mengisi ruang. Jika kamu merasa seperti berbicara dengan tembok, maka mungkin kamu memang sedang bersama orang yang tidak peduli. Dan kamu berhak untuk mencari hubungan yang membuat kamu merasa dilihat, didengar, dan dihargai sebagai manusia utuh. Perilaku lain yang tidak boleh kamu toleransi adalah membuat kamu merasa bersalah karena memiliki kebutuhan. Orang seperti ini akan selalu membuat kamu merasa egois hanya karena kamu ingin sesuatu yang sebenarnya wajar. Misalnya, kamu ingin lebih banyak waktu berkualitas dalam hubungan, atau kamu ingin dukungan dalam pekerjaanmu, atau kamu ingin didengarkan tanpa dihakimi. Tapi setiap kali kamu mengungkapkan keinginan itu, mereka membalas dengan kalimat seperti, "Kamu nggak pernah puas ya?" Atau, "Aku ini capek loh, kenapa sih kamu selalu nuntut?" Padahal itu bukan tuntutan, itu kebutuhan emosional dasar sebagai manusia. Dalam stoikisme, ada ajaran untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Tapi itu bukan berarti kita harus menekan semua kebutuhan dan menjadi batu. Hubungan yang sehat adalah tempat saling mengisi, bukan saling menyalahkan. Tuhan menciptakan hati manusia dengan ruang untuk berharap dan mengasihi. Jika setiap kali kamu berharap, kamu justru disalahkan, maka kamu sedang bersama orang yang tidak ingin tumbuh bersamamu. Jangan biarkan rasa bersalah menjadi cara mereka mengendalikanmu. Kamu punya hak untuk merasa dicintai, dihargai, dan diperhatikan. Dan jika seseorang tidak bisa memenuhi itu, kamu tidak jahat karena memilih menjaga diri. Terakhir, dalam bagian ini, mari kita bicara tentang relasi yang penuh drama dan ketidakpastian. Beberapa orang menciptakan kekacauan dalam hubungan agar mereka tetap menjadi pusat perhatian. Hari ini mereka sangat perhatian, besok menghilang tanpa kabar. Hari ini mereka memuji-mujimu,
besok menyindir dan menjatuhkan. Hubungan seperti ini membuat kamu lelah secara emosional. Kamu tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Apakah kamu sedang disayang atau sedang diuji? Ini adalah pola klasik dari hubungan manipulatif, menjaga kamu dalam kondisi bingung agar mereka bisa tetap memegang kendali. Dalam ajaran Islam, hubungan yang sehat dicirikan oleh ketenangan, sakinah, kasih sayang, rahmah, dan cinta yang membangun, mawaddah. Dalam relasimu justru lebih banyak rasa tidak aman, itu bukan cinta, itu jebakan. Dalam psikisme, ketenangan batin adalah tujuan utama. Dan kamu tidak akan pernah mencapai itu jika terus terjebak dalam relasi yang seperti roller coaster emosional. Jangan anggap ini normal hanya karena kamu sudah terbiasa. Normal bukan berarti sehat, dan cinta bukan berarti harus bertahan dalam penderitaan. Jika seseorang membuat kamu merasa tidak layak dicintai kecuali dengan luka, maka itu bukan cinta. Itu racun yang dibungkus romansa. Ketika seseorang terlalu sering memintamu memahami dia, tapi tidak pernah berusaha memahami dirimu, itu adalah bentuk relasi yang timpang. Dalam hubungan yang sehat, empati berjalan dua arah. Tapi dalam hubungan yang toksik, hanya satu pihak yang terus-menerus dituntut untuk sabar, maklum, dan mengalah. Mereka bilang, aku nih orangnya memang begini, jadi tolong pahami ya. Tapi ketika kamu menunjukkan kebutuhanmu, kamu dianggap terlalu banyak menuntut. Ini bukan sekedar kurang komunikasi, ini bentuk manipulasi psikologis. Mereka membuatmu percaya bahwa semua masalah adalah karena kamu terlalu baper, terlalu emosional, terlalu tidak dewasa. Padahal kenyataannya, merekalah yang tidak mau bertumbuh. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan empati dalam bentuk paling indah. Beliau bahkan bisa merasakan penderitaan seekor unta yang terlalu diberi beban oleh pemiliknya. Maka jika kamu dalam hubungan yang tidak pernah memberi ruang untuk suaramu, pikirkan ulang. Tuhan menciptakan hati manusia untuk saling memahami, bukan untuk dijadikan penadah ego. Orang yang hanya ingin dipahami tanpa pernah memahami balik, sejatinya tidak mencintaimu. Mereka hanya ingin merasa nyaman di atas ketidaknyamananmu. Dan jika kamu terus bertahan di dalamnya, kamu akan kehilangan dirimu perlahan-lahan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu baik untuk orang yang tak layak. Satu perilaku lain yang tidak boleh dianggap remeh adalah meremehkan impianmu dengan dalih realistis. Kamu mungkin pernah menceritakan keinginan atau rencana besar dalam hidupmu, melanjutkan pendidikan, membangun bisnis, atau memindah ke tempat baru. Tapi alih-alih didukung, kamu malah disuruh turun ke bumi. Ngapain sih mimpi tinggi-tinggi? Udah bersyukur aja sama yang ada. Atau lebih kejam lagi, mereka tertawa kecil dan menyindir, kamu pikir kamu siapa? Kalimat-kalimat seperti itu jika datang dari orang asing mungkin bisa diabaikan. Tapi ketika keluar dari mulut orang terdekat, pasangan, orang tua, sahabat, ia bisa membunuh semangatmu secara perlahan. Machiavelli pernah berkata, orang yang takut akan perubahan biasanya akan menghancurkan siapapun yang mencoba membawanya. Dalam Islam pun ada ayat yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Maka jika kamu punya mimpi dan ada seseorang yang selalu berusaha menjatuhkannya, sadarlah, mereka bukan sedang membantumu bersikap realistis. Mereka hanya sedang menyalurkan rasa takut mereka kepadamu. Jangan biarkan ketakutan orang lain menjadi penjara untuk impianmu. Karena jika kamu terus mendengarkan mereka, suatu hari kamu akan menyesal. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu tak pernah mencoba. Kadang seseorang tidak melukai kita dengan kata-kata kasar atau sikap yang terang-terangan kejam. Kadang mereka menyakiti kita dengan cara yang justru paling menyakitkan, yaitu menjadi tidak peduli. Mereka tidak memukul, tidak mencaci, tidak meninggalkanmu secara fisik, tapi mereka membiarkanmu menangis sendirian. Mereka tahu kamu sedang berjuang tapi tidak bertanya. Mereka melihat kamu lelah tapi tidak menawarkan dukungan. Mereka hadir tapi tidak benar-benar ada. Ini adalah bentuk ketidakpedulian pasif dan seringkali lebih menyakitkan daripada kekerasan verbal. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai neglect atau pengabaian. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan seperti ini tumbuh dengan luka batin yang dalam. Dan orang dewasa yang mengalami ini dalam hubungan sering kehilangan rasa berharga dalam dirinya. Dalam ajaran Islam, bahkan seekor kucing pun akan mendapat siksa jika dibiarkan tanpa makanan dan air. Maka bagaimana mungkin kita bisa memaklumi orang yang membiarkan orang lain menderita secara emosional dengan alasan, aku nggak tahu harus gimana.
Jika kamu terus-menerus merasa sendiri dalam hubungan yang seharusnya saling menopang, maka kamu sedang dipakai sebagai penyangga, bukan pasangan. Dan kamu berhak untuk berkata, aku juga manusia, aku juga ingin didengar, aku juga ingin ditemani. Dalam hidup ini, kita pasti pernah berurusan dengan orang yang mencampuri hidup kita dengan dalih peduli, padahal sebenarnya ingin mengontrol. Mereka memberi saran tanpa diminta. Mereka merasa tahu segalanya tentang apa yang seharusnya kamu lakukan. Mereka mungkin berkata, aku cuma pengen kamu nggak salah jalan, atau aku ini ngomong begini karena aku sayang sama kamu. Tapi semakin lama kamu merasa bukan sedang dibimbing, melainkan dikontrol. Mereka tidak memberikan ruang bagi kamu untuk tumbuh sebagai manusia utuh. Dalam stoikisme, penting bagi manusia untuk mengambil alih tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Epictetus berkata bahwa kebebasan sejati adalah saat kamu bisa memutuskan berdasarkan nilai dan logikamu sendiri, bukan berdasarkan tekanan dari luar. Dalam Islam juga kebebasan dihormati. Tuhan pun tidak memaksa manusia masuk surga. Dia memberi pilihan, memberi peringatan, lalu membiarkan kita memutuskan. Maka jika ada seseorang yang mengklaim mencintaimu tapi tidak memberimu ruang untuk berpikir, memilih, dan mengambil resiko, itu bukan cinta, itu penguasaan. Kamu bukan anak kecil yang harus diarahkan setiap langkahnya. Kamu manusia dewasa yang berhak membuat pilihan, meski itu salah. Karena dari kesalahan, tumbuhlah kesadaran. Dan dari kesadaran, lahirlah kematangan. Salah satu bentuk toksisitas yang kerap dianggap cinta adalah kecemburuan berlebihan. Banyak orang yang menganggap rasa cemburu adalah bukti cinta, padahal dalam batas tertentu, cemburu bisa berubah menjadi pengawasan, kontrol, dan bahkan kekerasan. Orang yang terlalu cemburu akan mulai membatasi pergaulanmu, memantau semua aktivitasmu, menuntut laporan setiap waktu. Dan jika kamu menolak, dia akan berkata, kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Lama-lama kamu hidup dalam ketakutan, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terus dicurigai. Dalam hubungan seperti ini, rasa percaya tidak pernah dibangun, hanya kontrol yang tumbuh. Dalam ajaran Islam, rasa cemburu disebut giroh, dan memang ada porsinya dalam hubungan. Tapi Rasulullah SAW pun mengajarkan bahwa giroh yang melampaui batas adalah kebodohan. Dalam stoikisme, hubungan sehat dibangun di atas kepercayaan dan pengendalian diri, bukan pengendalian orang lain. Jika seseorang merasa harus mengendalikanmu agar bisa merasa aman, itu bukan cinta. Itu ketakutan yang disamarkan, dan kamu tidak bertanggung jawab atas rasa takut orang lain. Jika kamu terus hidup dalam hubungan yang penuh pengawasan dan kecurigaan, kamu akan kehilangan kebebasanmu, bahkan kehilangan identitasmu. Cinta seharusnya membebaskan, bukan memenjarakan. Ada juga bentuk perilaku yang lebih diam-diam tapi sangat beracun. Membandingkan kamu dengan orang lain secara terus-menerus. Mungkin mereka tidak bermaksud jahat. Mereka bilang, lihat tuh si A, dia bisa kok. Atau, kalau kamu kayak si B, pasti aku lebih bahagia. Tapi setiap kali perbandingan itu dilontarkan, kamu merasa semakin tidak cukup. Kamu mulai bertanya dalam hati, apa aku memang selalu gagal? Apa aku tidak akan pernah cukup baik? Dalam jangka panjang, ini bisa menghancurkan harga dirimu. Orang yang mencintaimu seharusnya membantumu bertumbuh dengan penghargaan, bukan dengan perbandingan. Dalam Islam, setiap manusia diciptakan dengan takdir, jalan, dan kelebihan masing-masing. Bahkan dua orang nabi pun tidak bisa dibandingkan, karena mereka diutus untuk tugas yang berbeda. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, bukan pada pencapaian orang lain. Maka jika ada orang dalam hidupmu yang selalu membuatmu merasa kalah, dengan cara membandingkanmu, kamu berhak untuk menarik jarak. Kamu tidak egois karena menjaga mentalmu. Kamu tidak jahat karena ingin merasa cukup sebagai dirimu sendiri. Karena satu hal yang pasti, kamu tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi salinan siapapun. Kamu diciptakan untuk menjadi utuh sebagai dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa tidak bisa menjadi dirimu sendiri ketika bersama seseorang? Kamu harus menjaga tutur kata, menyesuaikan minat, bahkan berpura-pura bahagia demi kenyamanan orang itu. Ini adalah bentuk relasi yang tidak sehat, dan sayangnya sering disebut berkorban demi cinta. Tapi pengorbanan yang mematikan jati diri bukanlah cinta, itu adalah bentuk perampasan diri secara perlahan. Dalam stoikisme, penting bagi manusia untuk hidup sesuai dengan kodratnya, yaitu menggunakan akal, kebebasan, dan keunikan dirinya sebagai makhluk ciptaan. Dalam Islam pun setiap manusia diciptakan dalam fitrah, potensi bawaan yang khas yang tidak bisa dipaksakan untuk jadi orang lain. Jika kamu dalam hubungan di mana kamu tidak bisa tertawa lepas, tidak bisa menangis bebas, tidak bisa berbagi mimpi, maka kamu bukan sedang mencintai, kamu sedang terjebak.
Dan ketika kamu terus mengalah agar tetap diterima, kamu perlahan-lahan menghilang. Hubungan yang sehat bukan membuat kita berubah menjadi versi lain agar diterima, tapi membiarkan kita bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika ada seseorang yang mencintaimu, tapi hanya jika kamu menyesuaikan diri sepenuhnya dengannya, maka itu bukan cinta sejati. Itu perjanjian diam-diam untuk menghancurkan siapa dirimu. Orang yang sering membuatmu merasa tidak penting dalam keputusan hidup bersama juga adalah bentuk perilaku yang tidak boleh kamu toleransi. Mereka membuat keputusan sepihak, lalu, kan ini juga buat kita berdua. Tapi kamu tidak pernah diajak bicara, tidak pernah dimintai pendapat. Ini bisa terjadi dalam pernikahan, persahabatan, bahkan dalam tim kerja. Perlahan, kamu merasa seperti hanya pelengkap. Dalam Islam, prinsip musyawarah sangat dijunjung tinggi, bahkan dalam urusan rumah tangga. Nabi Muhammad SAW pun bermusyawarah dengan para istrinya dan sahabatnya dalam berbagai keputusan penting. Dalam stoikisme, setiap individu dianggap memiliki rasio atau akal yang harus dihormati. Maka jika kamu hidup dalam relasi di mana suara dan pendapatmu selalu dikesampingkan, kamu tidak sedang dimuliakan, kamu sedang dipinggirkan. Jangan anggap ini hal yang biasa. Karena setiap keputusan yang kamu tidak sepakati, tapi harus kamu jalani, akan menggerogoti rasa percaya dirimu. Sedikit demi sedikit, kamu mulai percaya bahwa pendapatmu tidak penting. Dan ketika itu terjadi, kamu akan berhenti bicara, kamu akan pasrah. Dan relasi seperti itu bukanlah relasi yang sehat. Itu adalah sistem otoriter yang dibungkus dengan kata cinta. Kamu layak didengar, bukan hanya disuruh ikut diam. Satu lagi yang sering dianggap sepele tapi sangat merusak adalah menertawakan kerentananmu. Saat kamu bercerita tentang ketakutanmu, mimpi kecilmu, atau pengalaman traumatismu, mereka tidak benar-benar mendengarkan, mereka malah menjadikannya bahan bercanda. Ah, masa gitu aja takut? Atau, kamu ini kebanyakan drama. Mungkin mereka tidak bermaksud menyakiti, tapi efeknya sangat dalam. Dalam psikologi, ketika seseorang berbagi kerentanan, itu adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Dan jika kepercayaan terpatahkan dengan ejekan, ia akan tumbuh menjadi luka batin yang sulit sembuh. Dalam Islam, menjaga perasaan orang lain adalah akhlak yang sangat utama. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menertawakan kesedihan siapapun, bahkan dari musuhnya. Dalam stoikisme, seseorang yang kuat bukanlah yang menertawakan kelemahan orang lain, tapi yang mampu menampungnya dengan tenang. Maka jika kamu bersama seseorang yang selalu membuatmu merasa bodoh setiap kali kamu jujur tentang perasaanmu, itu bukan tempat yang aman. Hubungan bukan tempat untuk pamer kekuatan, tapi ruang untuk saling menyembuhkan. Dan jika kamu tidak bisa menunjukkan sisi lemahmu tanpa takut ditertawakan, maka itu bukan cinta, itu panggung. Dan kamu bukan aktor, kamu manusia. Dan manusia berhak merasa lemah tanpa dihina. Yang terakhir dalam bagian ini adalah tentang seseorang yang terus membatalkan janji tanpa penjelasan yang layak. Awalnya mungkin terasa sepele, 1-2 janji dibatalkan karena mendadak ada urusan. Tapi lama-lama, kamu sadar bahwa kamu selalu jadi prioritas terakhir. Janji ketemuan dibatalkan, janji bantu sesuatu dilupakan, janji berubah menjadi alin lalu. Dan setiap kali kamu mengungkapkan kekecewaan, mereka malah berkata, kamu terlalu serius, santai aja kali. Dalam hubungan apapun, baik pasangan, keluarga, maupun kerjasama, komitmen adalah fondasi. Janji bukan sekedar kata-kata. Ia adalah bentuk penghormatan terhadap waktu, perasaan, dan ekspektasi. Dalam Islam, orang yang ingkar janji disebut sebagai salah satu tanda munafik. Dalam stoicisme, kehormatan seseorang terlihat dari konsistensinya terhadap kata-kata sendiri. Maka jika kamu bersama seseorang yang terus ingkar janji dan menjadikan itu kebiasaan, sadarlah, mereka tidak menghargaimu. Mereka hanya memanfaatkan ruang sabarmu. Dan jika kamu terus bertahan, bukan hanya waktumu yang hilang, harga dirimu ikut terkikis. Hubungan yang baik bukan tentang salah harus setuju, tapi tentang saling bisa diandalkan. Dan jika seseorang tak bisa diandalkan, maka kamu tak perlu bergantung padanya, karena kebebasan batin bermula dari melepaskan ikatan yang tidak jujur. Terkadang yang paling menyakitkan bukan karena disakiti secara langsung, tapi karena kamu dijadikan pelampiasan dari luka mereka yang belum sembuh. Orang yang belum berdamai dengan masa lalunya seringkali membawa luka itu ke dalam hubungan sekarang. Dan sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa kamu bukan penyebabnya, tapi kamu yang harus menanggung ledakannya. Mereka menjadi mudah marah,
cepat tersinggung, emosional, dan tak stabil. Padahal kamu hanya mencoba mendekat. Tapi setiap kali kamu peduli, kamu justru menjadi sasaran kemarahan mereka. Dalam psikologi, ini disebut displacement, pemindahan emosi negatif kepada orang yang tidak bersalah. Dan jika kamu terus membiarkan ini terjadi, kamu akan mengalami luka batin yang tidak kamu pahami asal-usulnya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menyembuhkan diri sebelum melibatkan orang lain dalam hidup kita. Bahkan dalam pernikahan, kesiapan batin menjadi salah satu syarat penting. Dalam stoikisme, seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya bukanlah orang bebas. Maka jika kamu bersama seseorang yang terus-menerus melampiaskan kemarahannya padamu, padahal kamu tak bersalah, kamu perlu menarik jarak. Bukan untuk membenci, tapi untuk melindungi dirimu. Kamu bukan tempat sampah emosional bagi siapapun. Dan kamu tidak bertanggung jawab atas luka yang tidak kamu buat. Ada satu bentuk pengabaian yang sangat halus, tapi menyakitkan jika terjadi terus-menerus. Tidak pernah dihargai atas usaha yang kamu lakukan. Kamu mungkin sudah berkorban waktu, tenaga, perhatian, bahkan uang. Kamu mungkin sudah menunda banyak hal demi orang itu. Tapi yang kamu dapat hanyalah diam. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada pengakuan. Kadang malah kamu disalahkan karena satu hal kecil yang terlewat. Ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Orang yang mencintaimu seharusnya bisa menghargai langkah kecilmu, bukan hanya mengkritik kekuranganmu. Dalam Islam, Rasulullah SAW mengajarkan untuk menyebut dan menghargai kebaikan sekecil apapun dari pasangan atau orang terdekat. Bahkan satu suapan makanan ke mulut pasangan dianggap sebagai sedekah. Dalam stoikisme, ekspresi terima kasih adalah cermin dari kesadaran akan kebaikan orang lain. Maka jika kamu terus berjuang dalam sebuah hubungan tapi tidak pernah dihargai, kamu bukan sedang mencintai, kamu sedang menyiksa dirimu sendiri. Rasa terima kasih bukan soal besar kecilnya pemberian, tapi soal hati. Dan jika seseorang tidak bisa melihat betapa besar usahamu, maka dia tidak layak menerima cintamu. Hargai dirimu, karena Tuhan pun menghargai setiap usaha, sekecil apapun. Satu bentuk sikap buruk yang sering kita biarkan adalah memotong pembicaraan atau tidak benar-benar mendengarkan saat kita bicara. Mungkin kelihatannya sepele, tapi jika ini terjadi terus-menerus, kita akan merasa tidak dihargai. Setiap kali kamu berbicara, dia sibuk dengan gawainya. Atau ketika kamu mencoba menjelaskan perasaanmu, dia malah menyela, membantah, atau mengalihkan topik. Lama-lama, kamu akan merasa suaramu tidak penting. Dan jika ini terjadi dari orang yang seharusnya menjadi tempat pulang, itu sangat melukai. Dalam ajaran Islam, mendengarkan dengan baik adalah bagian dari adab. Rasulullah SAW dikenal sebagai pendengar yang luar biasa, bahkan terhadap orang yang sedang marah sekalipun. Dalam stoikisme, mendengarkan adalah bentuk kedewasaan jiwa, karena hanya orang yang kuat yang mampu menahan ego untuk benar-benar mendengar. Jika kamu bersama seseorang yang tak pernah mau mendengarkanmu, sadarlah, itu bukan karena kamu tidak penting, tapi karena dia terlalu dipenuhi dirinya sendiri. Kamu berhak didengar, kamu berhak dimengerti. Dan jika seseorang tidak bisa memberikan itu dalam relasi yang sehat, kamu tidak perlu memaksakan dirimu. Karena hubungan sejati dimulai dari ruang aman untuk bicara. Tanpa itu, semua hanya basa-basi yang membungkus keterasingan. Berhati-hatilah dengan orang yang terus-menerus membuatmu merasa kamu terlalu sensitif, terlalu drama, terlalu berlebihan. Setiap kali kamu menunjukkan luka. Ini bukan hanya pengabaian, tapi pembalikan logika agar kamu meragukan perasaanmu sendiri. Ini disebut gaslighting, dan seringkali dilakukan dengan wajah yang ramah, dengan nada lembut. Tapi efeknya sangat menghancurkan. Kamu mulai tidak yakin apakah kamu memang sedang terluka atau cuma mengada-ngada. Kamu mulai membenarkan perlakuan buruk mereka dan menyalahkan dirimu sendiri. Ini adalah bentuk kekerasan emosional paling licik, karena korban seringkali tidak menyadari bahwa ia sedang dimanipulasi. Dalam Islam, perasaan seseorang adalah hal yang sangat dihargai. Bahkan perasaan anak kecil pun tidak boleh diabaikan. Dalam stoikisme, mengenali emosi adalah langkah awal untuk mengendalikannya, bukan menyentalnya. Maka jika seseorang terus-menerus membuatmu merasa bahwa semua kesalahan ada di kamu harus mulai sadar. Ini bukan cinta, ini penghapusan dirimu. Kamu tidak salah karena merasa sakit. Kamu tidak gila karena butuh dipahami, dan kamu tidak egois karena ingin validasi. Jika seseorang terus menjadikanmu kambing hitam untuk setiap konflik, maka mungkin sudah waktunya kamu meninggalkan kandang yang penuh racun itu.
sebelum jiwamu mati perlahan. Terkadang luka paling dalam datang dari mereka yang tidak pernah berkata kasar, tapi selalu membuatmu merasa kamu tidak cukup. Mereka tidak memaki, tidak membentak, tapi setiap kali kamu mencoba melakukan sesuatu, mereka selalu menemukan celah untuk mengkritik. Kamu sih kurang maksimal. Coba kemarin kamu lebih niat, hasilnya pasti lebih baik. Ini adalah bentuk perfeksionisme yang dipaksakan kepada orang lain dan sangat tidak sehat. Orang yang seperti ini mungkin merasa sedang membantumu bertumbuh, tapi kenyataannya kamu malah merasa tercekik. Kamu merasa bahwa apapun yang kamu lakukan tidak akan pernah cukup. Dalam Islam, Tuhan Maha Pengampun bahkan terhadap manusia yang berkali-kali jatuh. Maka manusia pun seharusnya bisa menerima keterbatasan manusia lain. Dalam stoikisme, hidup adalah perjalanan memperbaiki diri, bukan perlombaan menjadi sempurna. Jika kamu bersama seseorang yang membuatmu merasa kamu hanya satu kesalahan kecil membatalkan 1000 kebaikanmu, maka kamu sedang hidup dalam penjara standar yang mustahil. Cinta yang sehat bukan hanya menerima kelebihan, tapi juga membeluk kekurangan. Dan kamu berhak dicintai dalam ketidaksempurnaanmu. Jika seseorang hanya bisa mencintaimu saat kamu sempurna, maka dia tidak sedang mencintai dirimu, dia sedang mencintai bayangannya sendiri. Satu lagi perilaku yang sangat umum, tapi tidak boleh ditoleransi adalah menggunakan keintiman fisik atau emosional sebagai alat untuk mengontrol. Ini sering terjadi dalam hubungan romantis. Ketika kamu tidak mengikuti keinginan mereka, mereka menjauh secara emosional, tidak menghubungimu, tidak membalas pesan, atau bahkan secara halus menahan afeksi. Tapi saat kamu mulai patuh, mereka kembali bersikap manis. Ini adalah bentuk hukuman dan hadiah yang tersembunyi. Dalam psikologi ini disebut intermittent reinforcement, penguatan yang tidak konsisten, yang justru membuat korban semakin terikat. Kamu mulai bingung mana cinta dan mana manipulasi. Dalam ajaran Islam, keintiman adalah amanah, bukan alat kuasa. Dalam stoikisme, tubuh dan emosi adalah hal yang sakral dan tidak boleh dijadikan alat untuk mengendalikan orang lain. Jika kamu merasa bahwa kamu harus selalu menuruti seseorang agar tidak ditinggal, agar tetap disayang, maka itu bukan cinta, itu ketakutan. Hubungan seperti ini tidak membuatmu berkembang, ia membuatmu bergantung. Dan ketergantungan yang dibangun di atas rasa takut akan membuatmu kehilangan jati diri. Kamu bukan budak perasaan orang lain. Kamu bukan objek yang hanya buah disayang saat patuh. Kamu adalah manusia utuh yang layak disayangi tanpa syarat kontrol dan ancaman tersembunyi. Banyak orang tidak menyadari bahwa mendiamkan dalam waktu lama saat konflik terjadi adalah bentuk kekerasan emosional yang juga tidak boleh ditoleransi. Diam bukan selalu berarti bijak. Ada diam yang menyembuhkan, tapi ada juga diam yang menyiksa. Ketika kamu mencoba memperbaiki hubungan, mengajak bicara, meminta penjelasan, tapi yang kamu terima hanyalah hening, maka itu bukan sikap dewasa, itu adalah bentuk hukuman. Ini membuat kamu merasa tidak penting, tidak layak dijawab, tidak berharga untuk dibahas. Dalam stoikisme, komunikasi adalah fondasi dari hidup bersama yang sehat. Dalam Islam pun Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dua orang yang berselisih tidak boleh saling diam lebih dari 3 hari. Maka jika kamu berada dalam relasi di mana setiap konflik diselesaikan dengan diam membatu, kamu sedang hidup dengan seseorang yang tidak siap untuk dewasa. Orang seperti ini seringkali menjadikan diam sebagai senjata. Mereka tahu kamu akan gelisah, mereka tahu kamu akan merasa bersalah, dan mereka menikmati posisi itu. Jangan terus bertahan dalam situasi seperti ini. Kamu layak untuk dibicarakan, bukan diabaikan. Kamu berhak untuk dihargai, bukan dikondisikan. Dan hubungan yang dewasa bukan tentang siapa yang bisa paling lama diam, tapi siapa yang mau membuka hati terlebih dulu. Ada juga bentuk relasi yang diwarnai dengan ancaman halus setiap kali kamu berbeda pendapat. Misalnya, saat kamu menyampaikan ide yang berbeda, mereka berkata, "Kalau kamu terus begini, aku bisa pergi kapan saja." Atau saat kamu menolak satu permintaan, mereka bilang, "Ya udah, cari aja orang lain yang bisa nurut sama kamu." Kata-kata seperti ini membuatmu merasa bahwa cinta mereka bersyarat, bahwa kamu hanya layak dicintai jika kamu setuju dengan semua kemauan mereka.
Ini bukan cinta, ini bentuk dominasi. Dalam Islam, cinta dibangun di atas keridhaan, bukan paksaan. Dalam stoikisme, seseorang yang dewasa tidak menekan orang lain untuk berpikir sama, tapi justru merayakan perbedaan sebagai sumber kebijaksanaan. Jika kamu bersama seseorang yang selalu mengancam akan pergi setiap kali kamu menyuarakan isi hatimu, maka kamu tidak sedang dicintai. Kamu sedang ditahan dengan ketakutan, dan kamu tidak akan bisa berkembang dalam relasi yang seperti ini. Karena kamu akan selalu menyesuaikan diri, membungkam pikiran, dan mengorbankan integritasmu. Hubungan sejati tidak dibangun dengan ancaman, tapi dengan kesetiaan yang tumbuh meski ada perbedaan. Kamu layak bersama orang yang tetap tinggal meski kamu tidak selalu setuju dengannya. Ketika seseorang tidak bisa bahagia atas keberhasilanmu, kamu harus berhati-hati. Ini disebut insecure competitiveness, persaingan tidak sehat yang muncul dalam hubungan. Mungkin kamu baru saja berhasil dalam proyek, mendapat promosi, atau mengalami pertumbuhan spiritual. Tapi alih-alih bersyukur bersamamu, mereka malah berkata, wajar aja, kamu kan punya privilege. Atau tapi itu juga karena bantuan si A. Mereka tidak pernah bisa memberi selamat dengan tulus. Bahkan kadang mereka justru menghindar, membuatmu merasa bersalah karena sedang bahagia. Dalam relasi seperti ini, keberhasilanmu dianggap sebagai ancaman. Dalam Islam, iri hati adalah penyakit hati yang sangat dikecam. Bahkan Nabi pernah bersabda bahwa hasad bisa menghapus kebaikan seperti api membakar kayu kering. Dalam stoikisme, orang bijak adalah yang merasa cukup dengan dirinya sendiri sehingga tidak merasa terancam oleh pencapaian orang lain. Maka jika kamu merasa bahwa setiap kali kamu tumbuh, orang terdekatmu menjauh, mencela, atau mengecilkanmu, itu bukan hubungan yang sehat. Hubungan sejati adalah yang saling mendukung untuk naik, bukan saling tarik untuk jatuh. Dan kamu berhak untuk memiliki orang-orang yang bersorak saat kamu melangkah, bukan yang merasa kalah ketika kamu menang. Jangan menciutkan sinarmu hanya untuk membuat orang lain merasa aman. Satu tanda yang sangat penting, tapi sering diabaikan adalah ketika kamu merasa bahwa tidak aman untuk jujur. Dalam hubungan yang sehat, kejujuran adalah fondasi. Tapi dalam hubungan yang beracun, kejujuran bisa menjadi bumerang. Kamu takut berkata jujur karena tahu dia akan marah atau justru memutar balik fakta. Kamu ingin menyampaikan isi hati, tapi kamu ragu karena setiap kali kamu jujur, suasana berubah jadi perang. Ini membuatmu belajar untuk menyimpan semuanya sendiri. Kamu mulai menjadi pendiam, penuh tekanan batin, dan kehilangan rasa otentikmu. Dalam ajaran Islam, kejujuran adalah bagian dari iman. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya bukan hanya karena beliau jujur, tapi karena orang lain merasa aman untuk jujur di hadapannya. Dalam stoikisme, keterbukaan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Maka jika kamu hidup dalam relasi yang membuatmu merasa harus memakai topeng setiap hari, itu bukan cinta, itu tahanan batin. Jangan biasakan dirimu menyimpan semua luka hanya demi menjaga suasana. Karena jika kamu terus begitu, suatu hari kamu akan meledak dan ledakan itu bisa menghancurkan bukan hanya hubungan, tapi juga dirimu sendiri. Cinta sejati adalah tempat di mana kejujuran tidak ditukar dengan penghakiman. Satu bentuk perilaku yang paling menghancurkan dalam jangka panjang adalah seseorang yang secara konsisten membuatmu merasa bersalah karena punya kebutuhan. Ketika kamu meminta waktu lebih banyak, kamu dianggap terlalu lengket. Ketika kamu ingin kejelasan, kamu dianggap terlalu menuntut. Ketika kamu butuh dukungan emosional, kamu dianggap terlalu lemah. Dan pelan-pelan kamu belajar untuk tidak meminta apapun. Padahal, manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual memang diciptakan dengan kebutuhan, dipahami, dicintai, ditemani. Dalam Islam, kebutuhan manusia diakui dan tidak pernah dihakimi. Bahkan Allah sendiri menyuruh kita untuk berdoa, meminta, mengeluh. Karena dalam meminta, kita menunjukkan kerendahan hati, bukan kelemahan. Dalam stoikisme ada perbedaan besar antara ketergantungan yang melemahkan dan kebutuhan yang sehat. Jika kamu merasa bersalah setiap kali ingin didengar atau diperhatikan,
Sadarlah bahwa kamu sedang dibentuk untuk tidak punya suara. Dan itu bukan hubungan, itu penjajahan emosional yang dibungkus kedekatan. Jangan terus menyembunyikan kebutuhanmu demi diterima. Karena cinta sejati tidak menjadikan kebutuhan sebagai beban, ia justru hadir sebagai jawaban. Jika seseorang tidak bisa menampung rasa rindumu, perhatianmu, dan harapanmu, maka mereka bukan tempat yang layak. Kamu tidak minta berlebihan, kamu hanya ingin dicintai dengan utuh, dan itu sah. Perilaku lain yang terlihat seolah peduli tapi sebenarnya sangat beracun adalah mereka yang hanya hadir saat kamu bahagia, tapi menghilang saat kamu susah. Di depan orang lain mereka menunjukkan bahwa kalian dekat, kompak, seperti sahabat atau pasangan ideal. Tapi saat kamu benar-benar butuh dukungan, di saat krisis, sakit, kehilangan, atau merasa hancur, mereka entah kemana. Dan lebih parahnya adalah mereka akan berkata, kamu gak bilang sih kalau lagi butuh. Padahal kamu sudah memberi sinyal, kamu sudah coba bicara. Tapi mereka memilih tidak hadir. Kehadiran sejati bukan saat senang, tapi saat semua gelap. Dalam ajaran Islam, Rasulullah dikenal karena tidak pernah meninggalkan sahabatnya, terutama di saat genting. Bahkan dalam perang beliau berdiri paling depan. Dalam stoikisme, kehadiran dalam penderitaan adalah ujian sejati karakter seseorang. Maka jika kamu hanya dicari saat kamu lucu, sukses, atau menghibur, tapi dilupakan saat kamu diam dan terluka, itu bukan cinta, itu konsumen. Mereka hanya ingin menikmati versimu yang menyenangkan, bukan menerima seluruh dirimu. Kamu tidak bisa hidup terus-menerus menjadi mood booster orang lain. Kamu juga butuh pelukan, bukan hanya tepuk tangan. Dan kamu berhak mendapatkan itu dari orang-orang yang benar-benar mencintai, bukan hanya menikmati. Berhati-hatilah dengan mereka yang selalu menuntut maaf darimu, tapi tak pernah mau meminta maaf. Ini adalah bentuk ketimpangan kekuasaan emosional dalam relasi. Kamu diminta mengerti, memaafkan, melupakan. Tapi setiap kali kamu merasa tersakiti, kamu malah dianggap terlalu ribet, terlalu rumit. Mereka ingin hubungan baik, tapi tidak mau mengakui luka yang mereka buat. Maaf bukan sekedar kata, ia adalah bentuk pertanggungjawaban. Dan jika seseorang tidak bisa berkata, maaf, aku salah, maka dia tidak siap menjadi bagian dari hidupmu. Dalam Islam, meminta maaf adalah amalan yang sangat dianjurkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW merasa menyinggung seseorang tanpa sengaja, beliau tetap minta maaf. Dalam stoikisme, tanggung jawab atas tindakan adalah dasar dari integritas. Jika kamu terus-menerus menjadi pihak yang harus mengalah, maka kamu tidak sedang dicintai. Kamu sedang dibungkam secara halus. Jangan biarkan dirimu menjadi juru damai dalam konflik yang kamu tidak mulai. Karena semakin sering kamu memaafkan tanpa permintaan maaf, semakin mereka menganggap lukamu tidak penting. Dan itu berbahaya. Kamu bukan orang yang sulit dimaafkan. Kamu hanya ingin keadilan emosional. Hubungan sehat bukan yang tanpa konflik, tapi yang bisa saling merunduk saat salah. Jika seseorang tak bisa meminta maaf, maka mereka sedang menempatkan egonya di atas cintanya kepadamu. Perilaku terakhir yang akan kita bahas dan yang paling menyakitkan jika dibiarkan adalah mereka yang mengkhianatimu tapi tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Mereka yang menyakitimu, merusak percayaanmu, lalu kembali dengan wajah datar meminta semuanya berjalan seperti biasa. Seolah kamu tidak pernah menangis semalam suntuk, seolah hatimu tidak pernah remuk. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang ketidakpekaan total terhadap dampak dari tindakan mereka. Mereka mungkin bilang, udah, lupakan aja, jangan terlalu dibesar-besarkan. Padahal, kamu belum sembuh. Dalam Islam, pengkhianatan adalah dosa besar, terlebih jika menyangkut amanah, hati, dan janji. Dalam stoikisme, orang yang bijak adalah yang berani mengakui kesalahan dan menerima akibatnya. Jika seseorang melukaimu dan bahkan tidak merasa perlu memperbaiki, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, mengapa kamu tetap membukakan pintu? Maaf memang mulia, tapi memberi akses kembali kepada orang yang tidak bertobat, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Tuhan pun membuka pintu ampunan, tapi hanya untuk yang benar-benar bertobat. Kamu bukan Tuhan. Kamu tidak wajib memberi kepercayaan kedua tanpa alasan. Dan jika seseorang menolak menyesali pengkhianatannya,
maka biarkan dia pergi. Tidak semua orang layak kembali. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Apa yang barusan kita bahas bukanlah bentuk ajakan untuk membenci atau memutuskan semua hubungan, melainkan ajakan untuk lebih sadar, lebih jernih, dan lebih berani menyayangi diri sendiri. Kita hidup di zaman di mana banyak hal disamarkan. Kekerasan emosional dibungkus cinta, manipulasi dibungkus perhatian, pengkhianatan dibungkus alasan, dan seringkali karena takut ditinggalkan kita rela menyakiti diri sendiri. Tapi kini saatnya kamu tahu bahwa menjaga batas bukan berarti kamu jahat. Berkata tidak bukan berarti kamu egois. Dan meninggalkan orang yang menyakitimu bukan berarti kamu tak beriman. Justru dalam menjaga dirimu dari perilaku yang menyiksa batin, kamu sedang menghormati kehidupan yang Tuhan titipkan dalam tubuh dan jiwa ini. Jangan biarkan kasih sayangmu jadi jalan masuk bagi orang-orang yang tidak tahu batas. Jangan biarkan kesabaranmu menjadi ladang panen bagi mereka yang cuma ingin mengambil. Jika video ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan kepada mereka yang kamu cintai. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu terus mendapat pengingat-pengingat seperti ini. Ruang ini adalah milik kita semua, untuk saling menguatkan. Karena kamu tidak sendirian dan kamu pantas bahagia. Sekarang, bukan nanti.